Yes, semuanya kembali lagi bersama gue di Cernet Dev. So, kali ini gue mau nge-spill ke kalian lagi nih soal kendaraan-kendaraan yang sangat lagi happening pada tahun ini, teman-teman. Terutama nih gue datang di bulan April ya. Dan sebenarnya kalau kalian juga pengen tahu ya, jadi Kawasaki itu sebenarnya banyak di Indonesia, teman-teman. Dan juga dia itu PT-nya berbeda-beda. Jadi kita datang ke PT yang berbeda lagi dari yang kemarin kita sudah review. Dan ini adalah Kawasaki, teman-teman. Showroomnya seperti ini kalau kalian bisa lihat. Jadi ini lokasinya itu berada di Bintaro. Jadi buat teman-teman yang di sekitaran Bintaro boleh banget untuk kalau misalkan kalian lagi mencari motor unit Kawasaki gitu ya, tonton video ini sampai habis karena ini lokasinya di sekitaran Bintaro dan isinya sangat-sangat lengkap dan keren-keren banget. Let's go, ikut gua sekarang. Oke, jadi sesampainya kita berada di dalam showroomnya, teman-teman. Mungkin ini gue bisa bilang salah satu showroom Kawasaki yang sangat proper dan bikin gue nyaman banget di Kawasaki ini, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat nih, isinya seperti ini. Jadi di Kawasaki itu sendiri, PT Kawasaki ya, teman-teman. Jadi ini undernya PT Kawasaki. Dia menjual unitnya itu berbagai macam ya, dari cc kecil hingga cc yang 1000 cc, bahkan H2 juga tersedia di sini, teman-teman. Dan memang gue bakal spill ke kalian nih unit-unit yang ada di tahun 2026 pada bulan April. Jadi buat teman-teman pokoknya kalau misalnya mau tahu update tentang perihal harga dari showroom-showroom kendaraan, nggak perlu datang ke showroomnya, cukup nontonin atau pantengin channel Rednev sampai habis karena kita bakal nge-spill isi dari sebuah showroom dan juga kita bakal spill soal harga dan kurang lebih spesifikasi seperti apa gitu. Jadi kita langsung mulai aja dari tipe Z125, teman-teman. Jadi ini adalah tipe Z125 yang tersedia naked bike yang sangat unik karena motornya tuh kecil, teman-teman. Motornya kecil ya. Motornya tidak besar dan memang termasuk yang kalau gue bisa bilang nih sangat mungil. Ini adalah seri Z yang versi paling entry level. Namun kalau untuk teman-teman yang suka motor unik gitu ya, yang posturnya sangat beda dari tipe-tipe motor lainnya, kalian boleh pertimbangkan untuk mengambil unit seri Z125 ini, teman-teman. Kita langsung mulai dulu dari kaki-kakinya. Nah, kalau misalnya kalian perhatian, untuk di bagian pilihan warnanya sendiri, teman-teman, di sini warnanya ini kayak burgundy gitu, tapi ini lebih ke red ya, red burgundy, namun ini lebih nyala warna merahnya. Dan kalau untuk kalian lihat single kalipernya, menggunakan brand dari Nissin, disnya unik ya, seperti ini. Jadi kelihatannya tuh besar banget disnya. Kita naik lagi ke suspensinya. Suspensi sendiri di sini sudah upside down, berwarnanya anodized gold kiri dan kanannya, dan memang looknya clean banget, bagus banget. Dan untuk pemilihan bannya sendiri di sini menggunakan ban dari brand lokal, iya IRC ya. Bannya sudah tubeless yang pasti. Kalau kita naik lagi ke bagian headlampnya, di sini headlampnya sendiri masih menggunakan lampu halogen. Untuk di bagian lampu utamanya masih menggunakan lampu halogen. Dan di sini juga ada lampu kecilnya, atau sebenarnya kalau misalnya zaman dulu tuh day running light seperti ini modelnya, dan masih menggunakan halogen juga. Nah untuk seinnya sendiri di sini sama masih menggunakan halogen, dia menjulang keluar dari bodi ya, posisinya seinnya kiri dan kanan. Dan kalau di atas headlampnya lagi di sini ada tempat dudukan plat nomor, di dekat dengan instrumen clusternya gitu. Nah kita naik lagi ke instrumen cluster yuk. Untuk di area instrumen clusternya sendiri, teman-teman, jadi di sini sudah masih menggunakan analog dan ada sedikit digitalnya ya. Analognya seperti ini. Bentukannya sebenarnya dari Kawasaki pada umumnya memang begini ya. Dan H2 pun bentukannya kurang lebih seperti ini, ada analog dan ada digitalnya. Dan untuk di bagian triple clamnya seperti ini, semuanya full black. Sisi kanannya ada start-stop engine, cut-off engine. Untuk di bagian handle remnya seperti ini, hand gripnya juga motifnya seperti ini ya.
Dan ini untuk pengeremannya bagian area spion bentuknya seperti ini kalau kalian bisa lihat nih. Kelihatan ya. Lancip-lancip gitu bentuknya, tajam. Ada tabung minyak remnya juga. Dan di sisi kiri semua lengkap ya. Ada sein, klakson, ada high beam, low beam, dan juga ini di bagian koplingnya yang pasti sisi kiri. Untuk penguncian masih manual yang pasti. Jadi kalau kalian perhatikan di sini untuk kapasitas tangkinya sendiri 7,4 liter teman-teman. Dibukanya masih sistem model Kawasaki pada umumnya ya. Dan ini beratnya sendiri, motor ini kalau misalkan diisi full bensin itu beratnya hingga 101 kg. Jadi berat kering motor ini sendiri itu hanya 94 kg, enteng banget, termasuk mungil kan seperti yang gue bilang. Dan ini kalau kalian lihat lagi di bagian joknya, ini dia menyatu dengan belakang, namun di area penumpangnya ini ada pegangannya nih. Ada pegangan, jadi kalau misalnya kalian menumpang, kalian bisa pegangan ininya. Dan juga untuk kalian lihat lagi di area mesin yang terekspos, karena ini motor naked ya. Motornya ini simpel banget ya, kelihatan mesinnya kan. Menggunakan single piston yang pasti, mesin menggunakan 125 cc yang pasti teman-teman. Dan di sini sudah menggunakan sistem full injection. Jadi untuk pendinginnya sendiri di sini masih menggunakan pendingin udara karena belum ada radiator, karena ini kan motor cc kecil ya, jadi nggak perlu pendingin sampai menggunakan radiator gitu. Nah, kita langsung ke area belakang. Di area belakang footstepnya seperti ini. Dan shocknya sendiri, kalian lihat ya, terekspos berwarna abu metalik gitu, grey metalik nih di sisi kanannya. Jadi posisi shocknya sendiri dia single shock di tengah-tengah, namun posisinya itu bukan tengah-tengah, lebih ke samping kanan gitu. Nah, untuk footstep area penumpang seperti ini, bisa tutup. Dan ini juga pasti buka tutup ya, kayak gini. Untuk lebih enak nih kalau buat pengendara. Di area belakang sudah menggunakan cakram, yang pasti disc brake juga, kaliper, tapi tidak ada brandnya, beda dengan yang depan menggunakan mesin. Untuk di area belakang sendiri, ban juga masih sama, masih menggunakan ban dari ARC. Nah, untuk di area knalpotnya sendiri teman-teman, kalau kalian bisa perhatikan, di situ ada cover knalpotnya ya. Cover knalpot di area depannya, dia underbelly jadi knalpotnya tuh. Underbelly menyatu dengan posisi yang sudah disiapkan oleh motor Z125, seperti ini bentuknya. Dan untuk di mudguardnya sendiri dia tersedia ya, ada mudguard yang bentuknya itu seperti motif ada karbonnya, namun ini bukan karbon ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk di area belakang, kalau kalian tidak asing dengan seri Z dari pada umumnya gitu ya, Z800 yang generasi pertama, lampunya tuh motifnya seperti ini. Jadi memang kayak bentuk Z gitu kan dari dulu. Dan untuk di area spakbor belakangnya sendiri, TNKB-nya di sini sudah ada penerangan di bagian TNKB yang pasti sudah ada reflektor juga. Dan untuk bagian senes ini menjulang keluar dari bodi gitu. Jadi untuk unit Z125 di tahun 2026 pada bulan April ini sendiri diupdate oleh Kawasaki Indonesia, itu harganya di angka Rp52.500.000. Ini untuk tipe Z125 yang Pro SE. Jadi tersedia dari Kawasaki. Kalau misalnya kalian yang di luar Bintaro pun bisa kontak langsung ke nomor yang kita berikan di layar kaca. Jadi ini unitnya ready stock. Tidak disebutkan ada berapa unit, namun ini yang dipastikan kalau teman-teman yang mencari unit dan pengen lihat langsung pun di Kawasaki yang ada di Bintaro, langsung datang aja, karena tersedia unitnya gitu. Kita langsung pindah ke motor selanjutnya. Next, di sini kalau kalian tidak asing, yang pasti dari dunia permogian, di sini tersedia Kawasaki H2, teman-teman. Mungkin ini satu-satunya H2 yang baru gua review, walaupun di bulan-bulan sebelumnya gue sudah mereview beberapa showroom, namun tidak ada unit H2 dan di sini tersedia teman-teman. Jadi kalau yang di display ini sebenarnya ini unit pertama H2 teman-teman. Namun jangan ragu dulu teman-teman, karena unit yang tersedia nanti dari Kawasaki Indonesia itu adalah H2, NIK-nya itu tahun 2025 teman-teman. Jadi unitnya masih fresh banget, masih ada di showroom di gudangnya gitu ya. Jadi ini unit hanya display only teman-teman. Kalian bisa lihat dari bodinya yang gambot. Motor supercharge dari mana lagi, karena cuma ada dari H2 Kawasaki teman-teman. Dan kita langsung mulai aja review dari depannya dulu. Kita mulai dari kaki-kakinya dahulu teman-teman. Untuk di area velgnya sendiri ini masih tidak ada perubahan. Dari dulu H2 itu menggunakan velg palang 5 yang bentuknya bintang ya, kalau kalian perhatikan. Dan dia yang pasti sudah menggunakan dua disc brake, menggunakan brand dari Brembo. Jadi kalau kalian perhatikan di sini menggunakan Brembo yang tipenya itu M50 teman-teman, kiri dan kanan. Dan kalau kita naik lagi ke area suspensi, di sini yang pasti suspensi sudah menggunakan suspensi upside down. Dan warnanya simple banget, anodized silver. Ada emblem KIBS.
kita naik lagi ke area bodi depannya ya. Jadi sebenarnya untuk motor Enica pertama sama Enica 2025 dari H2 sendiri itu tidak ada perbedaan, karena yang membedakan hanya di bagian pembuatan rangkanya aja gitu, pembuatan motornya. Kita lihat ke area headlampnya ya. Memang ciri khas dari H2 itu lampunya simpel banget teman-teman, karena di area pendinginannya sendiri di sini luar biasa besar untuk mendinginkan mesin 1000 cc 4 silindernya. Di sini lampunya menggunakan proyektor, dan juga ada DRL-nya ini kiri dan kanan kayak gigi Dracula ya kalau boleh lihat ya. Dan yang pasti kalau untuk tipe H2 itu sudah ada emblem seperti ini yang tidak akan ditemukan di Kawasaki tipe lainnya. Untuk di bagian spionnya sendiri sudah terintegrated dengan bodi seperti ini, bisa buka tutup ya. Berbeda dengan tipe yang H2R yang gue tampilkan di layar kaca. H2R itu bodi full karbon, dan juga untuk di bagian spion dia nggak ada spion setahu gue gitu. Jadi dia winglet, lebih ke winglet, bukan spion. Nanti kita akan tampilkan di layar kaca biar kalian bisa lihat. Nah, kalau kita naik lagi ke instrumen clusternya, di sisi pengereman di sini menggunakan Brembo. Koplingnya juga sudah menggunakan Brembo, sisi kanannya juga full Brembo. Start stop engine, cut off engine. Di triple clampnya seperti ini, sudah ada steering damper juga brand dari Öhlins yang pasti, logo H2-nya. Dan untuk di bagian speedometer sendiri di sini masih menggunakan analog dan juga ada digitalnya. Jadi dia memang terkombinasi begitu ya dari dulu, dan belum ada perubahan. Nah, di tabung remnya sendiri semua juga sudah full Brembo. Untuk di bagian penguncian di sini immobilizer seperti tipe ZX lainnya. Nah, ini sudah immobilizer. Nah, yang kerennya lagi untuk di bagian H2 itu, di bagian atas suspensinya ini warnanya hijau. Jadi memang khusus H2 warnanya hijau begini ya. Nah, kalau kalian perhatikan lagi ya, di area bodinya seperti ini teman-teman, udah pasti sebenarnya motor ini kan udah ada dari tahun 2017-an kalau nggak salah. Bahkan 2015 juga udah ada gitu H2, dan belum berubah modelnya. Yang memang kalau menurut gue desainnya itu sangat timeless dan banyak digemarin oleh pecinta otomotif, terutama otomotif yang bagian motor ya. Untuk di bagian joknya sendiri dia full kulit, pasti full leather. Bahkan kalau kalian lihat nih di area duduknya ya, memang dia tidak bisa untuk berboncengan dengan penumpang. Tapi sebenarnya gue pernah nonton di salah satu film Tom Cruise, Top Gun, itu dia bawa H2 dan kondisinya dia naik motor, ada cewek di belakangnya, dia berboncengan. Nanti kita ambil footage-nya. Jadi kondisinya dia bawa H2 yang bisa dipakai untuk berboncengan gitu. Nanti akan gue tampilkan biar kalian bisa lihat juga. Siapa tahu pengen rewatch film Top Gun gara-gara review ini ya. Nah, untuk di area stop lampnya sendiri, dia itu motif stop lampnya sendiri ini seperti gigi Dracula yang ada di DRL depannya gitu. Nanti kita akan tampilkan juga kondisi stop lamp ini jika nyala. Dan di area sini juga, ini kalau misalnya lagi direm gitu ya baru nyala nih. Sennya menjulang keluar dari bodi karena dia terintegrasi dengan spakbornya ya. Tapi kebanyakan mostly yang gue ketemukan di jalanan atau di sensi kayak di mana, kebanyakan yang pakai H2 itu dilepas di bagian spakbor belakang. Area knalpot sudah tidak asing lagi karena seperti yang gue bilang, H2 tidak ada perubahan dari generasi pertama sampai yang sekarang ini. Bentuknya seperti ini, gambot banget, knalpotnya besar, mesin 4 silinder yang terintegrasi hingga seperti ini gitu. Dan yang uniknya dari H2 sendiri ya teman-teman, itu dia menggunakan velg yang palang 5-nya itu bentuk bintangnya itu kelihatan di area belakang karena dia single disc. Jadi di sini velgnya seperti itu teman-teman, dan untuk bannya sendiri di sini menggunakan ban dari Batlux. Namun kalau misalkan nanti yang unit barunya Enica 2025, gue nggak tahu deh apakah masih menggunakan seperti yang ada di display ini, menggunakan ban Batlux gitu. Seharusnya sama ya, masih menggunakan ban Batlux juga. Jadi motor ini sendiri tenaganya itu hingga mencapai hingga 231 horsepower teman-teman, dan juga untuk cc-nya 1000 cc menggunakan 4 silinder yang pasti. Dan untuk kapasitas tangkinya sendiri di sini itu mencakup hingga 17 liter teman-teman. Jadi motor H2 sendiri kapasitas tangkinya 17 liter, kurang lebih sama kayak adik-adiknya seperti ZX-10, ZX-6 juga kurang lebih segitu untuk kapasitas tangkinya. Nah, motor ini sendiri pada tahun 2026 di bulan April ini sendiri kita update harganya teman-teman. Jadi untuk harganya sendiri, motor H2 ini dibanderol dengan angka 890.500.000 rupiah gitu.
Jadi teman-teman bisa dapatkan di Kawasaki teman-teman yang ada di Bintaro. Boleh kontak nomor yang kita berikan di layar kaca. Yang pasti unitnya NIK tahun 2025 gitu. Ya akan masih fresh banget. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran pengen lihat unitnya seperti apa gimana gitu ya, pokoknya lebih lengkap lagi, langsung WhatsApp aja. Kita langsung pindah ke motor selanjutnya. Let's go. Next, di sini adalah motor adventure yang cc-nya belum termasuk cc besar dari Kawasaki, yaitu tipenya Versys 250. Jadi gue sempat datang ke salah satu Kawasaki juga beberapa bulan kemarin. Ini nanti gue akan tampilkan di layar kaca seperti ini showroomnya. Itu tersedia Kawasaki Versys yang cc-nya 650. Dan di sini kita akan tampilkan ke teman-teman untuk tipe Versys yang 250-nya yang tersedia di sini. Dan memang ini kalau misalnya teman-teman yang nyari motor adventure yang lagi berlomba-lomba gitu ya, dari beberapa brand lagi banyak banget yang 250 cc gitu, Versys menyediakan dari generasi yang pertama sampai generasi yang terbaru ini sebenarnya banyak yang bilang reliable gitu. Pokoknya banyak yang masih menggunakan tipe Versys 250 ini. Kita langsung spill dari area bannya di bagian kaki-kakinya dahulu, di bagian sini. Kalau kalian lihat ya, ini di bagian velgnya sendiri menggunakan velg jari-jari. Bagaimanapun motor adventure itu lebih umum untuk kalian lihat velgnya menggunakan velg seperti ini. Dan untuk disc brake sendiri dia menggunakan single caliper brand dari Nissin. Kalian lihat cakramnya seperti ini bentuknya. Dan juga untuk area bannya sendiri di sini bannya menggunakan brand dari ARC juga teman-teman, brand lokal. Namun untuk motif bannya sendiri ini bukan motif untuk off-road, full off-road ya teman-teman. Jadi ini semi off-road. Kita langsung naik lagi ke bagian suspensinya. Untuk di area suspensinya sendiri di sini menggunakan upside down yang pasti. Dan untuk di area pelindung bodi ya di sini sudah terpasang teman-teman. Jadi sudah ada penjaganya nih di area bodi kalian. Yang biasanya sih kalau misalnya orang beli motor adventure langsung dipasangkan lampu tambahan. Karena untuk di area headlampnya sendiri, jadi di sini headlampnya sendiri masih menggunakan lampu halogen teman-teman. Ada DRL di kiri dan kanannya lampu kecil. Dan mungkin gue bisa bilang nih DRL-nya menggunakan LED ya harusnya, karena tidak terlihat ada lampu halogennya gitu. Dan untuk di area sen di sini menjulang keluar dari bodi kiri dan kanan. Untuk di bagian area TNKB sendiri dia terintegrasi dengan windshield-nya teman-teman. Nah untuk di area windshield apakah bisa dinaik turunkan? Sepertinya tidak bisa, jadi ini sudah fix untuk di area windshield seperti ini. Kita langsung lihat lagi ke area instrumen cluster yuk. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di area instrumen cluster seperti ini masih menggunakan speedometer yang lama ya, belum full TFT-nya ala Kawasaki yang generasi sekarang. Dia menggunakan speedometer seperti ini, analog dan juga terintegrasi dengan digitalnya gitu. Untuk di bagian penguncian juga masih sama, manual. Area triple clamp seperti ini. Untuk di area hand grip seperti ini, motifnya sama ya, kurang lebih Kawasaki beberapa motornya memang motif hand grip seperti ini. Dan untuk di bar end-nya, dia agak lancip menjulang keluar nih, seperti ini bentuknya. Beda dari Kawasaki lainnya. Di sini juga tersedia start stop engine, cut off engine, ada tabung minyak rem, dan juga untuk di area handguard-nya sendiri ya, tersedia nih. Sudah dapat, kalau misalnya kalian beli Versys 250, sudah dapat handguard yang tersedia di sini gitu. Nah, untuk di area sisi kirinya sendiri, di sini ada tersedia hazard, tombol hazard, high beam, low beam, sein, dan juga klakson. Untuk bentuk spion masih sama ya, tidak ada perubahan dengan tipe spion lain, Kawasaki lainnya, masih sama. Nah, untuk di bagian kapasitas tangkinya sendiri, atau di area mesinnya ya, kalau kalian bisa lihat ya, di area mesin ini menggunakan 2 silinder, 250 cc. Di area pendinginnya sendiri sudah menggunakan pendingin cairan, teman-teman. Dan untuk kapasitas tangkinya sendiri di sini mencakup hingga 17 liter juga, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat lagi di area joknya, untuk motor adventure kan memang dipergunakan biasanya untuk motor yang berpergian atau pengendara yang berpergian jauh gitu ya. Dan biasanya itu orang yang menggunakan motor adventure itu tidak selalu sendiri, dan bagaimanapun biasanya butuh untuk yang assist atau penumpangnya juga gitu. Nah, untuk di area penumpang ini joknya termasuk cukup besar dan harusnya terbilang nyaman karena termasuk flat gitu. Walaupun ini agak ada turunan dikit, tapi ini termasuk menjaga di area untuk penumpang agar lebih nyaman di saat berkendara jauh. Untuk di area stock lamp, boleh dilihat. Di area stock lamp di sini masih menggunakan full halogen. Serta untuk di bagian sen juga full halogen, spakbor seperti ini. Sudah ada penerangan lampu di bagian TNKB dan juga ada reflektornya. Nah, untuk di area knalpot
Untuk di area knalpot seperti ini, karena dia menggunakan 2 silinder, tapi dia seperti ini knalpotnya ya. Dan untuk suaranya apabila kalian ganti aftermarket exhaust, kurang lebih sama dengan tipe-tipe motor 2 silinder lainnya gitu. Untuk di area belakang juga seperti ini, kalau kalian bisa lihat lagi, single disc ya pasti, 2 piston di area kalipernya, dan ban belakangnya pasti menggunakan ban juga dari IRC teman-teman. Kita langsung spill perihal harganya. Jadi untuk motor Versys ini dibanderol di tahun 2026 bulan April teman-teman di angka Rp73.700.000. Itu tersedia unitnya di Kawasaki Kawasaki Bintaro. Kalian boleh langsung kontak ke nomor yang kita berikan di layar kaca. Kita langsung pindah ke motor selanjutnya. Let's go. Next di sini adalah tipe ZX10 atau ZX10R teman-teman. Dan ini adalah generasi sebelum yang paling baru yang bentuknya itu headlampnya udah seperti ZX6R. Ini tersedia, namun kalau misalnya kalian lihat di showroom ini gitu ya, yang kita tampilkan itu adalah warna yang strippingannya masih KRT versi lama. Namun kalau misalnya kalian nanti beli dari Kawasaki, itu untuk strippingannya sendiri sudah versi yang terbaru. Kita akan tampilkan di layar kaca warnanya seperti apa. Jadi unit Kawasaki ZX10R tahun 2025-nya tersedia teman-teman di Kawasaki. Kita langsung mulai dulu dari velg depannya. Untuk di area kaki-kakinya sendiri teman-teman, di sini masih menggunakan velg yang sama dari generasi ZX10 pertama keluar ya, palang 3. Dan juga di sini untuk di bagian suspensi yang pasti dari dulu juga ZX10 selalu menggunakan suspensi yang seperti ini bentuknya. Sudah ada brand dari Showa juga, dan Brembo-nya juga steel. Ini antara Stilema atau enggak M50. Dual kaliper, dual disc brake, suspensi sudah upside down, dan di area headlamp banyak orang mengkomparasi headlamp ZX10R ini lebih ganteng dibandingkan ZX10R yang generasi 2026 yang bentuknya kayak ZX6R. Gitu. Kalian ya itu mas terserah kalian lah, kalau misalnya kalian ada budget nanti tungguin aja ZX10R yang baru gitu ya. Tunggu nanti pas keluar launching baru di Indonesia. Namun untuk sekarang yang tersedia unitnya yang kalian bisa dapatkan unit ini teman-teman. Headlamp yang pasti sudah full LED. Untuk di area sennya juga dia terintegrasi di bagian spion. Warnanya jangan dipatokan warna yang kalian lihat seperti ini, karena warna yang kalian ingin dapatkan itu nanti yang 2025 itu strippingannya ada warna kuningnya gitu. Kita langsung naik ke instrumen cluster yuk. Untuk di area instrumen cluster sendiri di sini sudah ada steering dampernya dari Öhlins teman-teman, karena tipe ZX10 itu yang tipe paling mendekati ke H2 ya. Otomatis dia kayak ada logo-logo H2 yang seperti ini nih kalau kalian perhatikan. Di area triple lampnya seperti ini. Immobilizer pengunciannya manual. Dan juga untuk bagian speedometer yang pasti sudah full TFT. Dan ini adalah lampu untuk indikator kalau misalkan limiternya nyala gitu loh, setahu gua. Nah, untuk di area sisi kanannya seperti ini teman-teman. Bentuknya itu udah kayak ZX25 ya. Jadi start stop engine-nya seperti ini, cut-off-nya nggak dinaikkan. Ini select ini untuk memilih beberapa mode berkendara. Dan juga di sini untuk di bagian pengereman sudah menggunakan brand dari Brembo dan juga sudah ada adjusternya di area depannya ini. Tabung rem sendiri di sini sudah full Brembo. Di area kopling dia belum ada brandnya, namun terbilang enteng banget ya. Dan di sisi kirinya ini banyak banget opsi yang kalian bisa gunakan dari beberapa mode yang ada dari TFT-nya. Semua tinggal dipencet dari sini doang. Bahkan untuk high dimmer di sini tersedia high dimmer nih, tinggal dipencet high dimmernya. Sisi kiri dan kanan. Nah, untuk di area bodinya kalian bisa lihat ya, bodinya ini sebenarnya menurut gua termasuk yang sangat cakep, karena ini banyak pisahan-pisahan yang memang sebenarnya kan kalau misalnya kalian lihat bodi atau tangki motor gitu ya, itu biasanya jadi satu kesatuan. Namun untuk di ZX10 ini jadi terbagai beberapa pecahan nih atau pisahan yang bikin motifnya itu jadi lebih keren lagi gitu, sesuai dengan bodinya yang gambot. Di area jok kurang lebih seperti ini, lebar, panjang nih. Jadi untuk orang yang kira-kira badannya besar, apalagi yang kira-kira pinggulnya lumayan besar gitu ya, cocok banget nih, karena ini space-nya luar biasa besar. Beda dengan tipe ZX25, ZX6 gitu ya, yang lebih kecil. Untuk di area jok penumpang ya, di sini juga tersedia. Namun beberapa motor juga, kalau misalnya kalian ingin pasang single seat, tersedia juga untuk di tipe ZX10R gitu loh. Karena sudah banyak banget modifannya juga yang bisa digantikan dengan dari jok ini untuk single seat. Di area mesinnya sendiri, di sini menggunakan mesin 1000 cc.
1000 cc, 4 silinder yang pasti. Dan sudah ada radiatornya, pendingin cairan juga, liquid cool. Dan untuk di area mesin, bodi seperti ini teman-teman. Belum ada cover engine, jadi kalau teman-teman yang membeli kendaraan seperti ini diwajibkan untuk memasang cover engine untuk menjaga apabila amit-amit motor ini jatuh, jadi nggak merusak di area mesinnya. Nah, untuk di area knalpotnya seperti ini, dia full system dan masih ada katalis yang besar di area bawahnya. Untuk di area belakang, kalian bisa lihat single disc ya, menggunakan brand dari Nissin. Salaknya juga sama, dan juga ada emblem 1000 yang menandakan ini 1000 cc. Bannya sendiri di sini ban menggunakan dari Batlux juga teman-teman. Bannya menggunakan ban dari Batlux, dan kalau kalian lihat lagi di area stop lamp, ini adalah stop lamp yang paling awet atau yang paling lama dipakai oleh Kawasaki. Karena ini stop lampnya dipakai dari ZX25, ZX beberapa tipe kendaraan Kawasaki lainnya, bentukannya tuh seperti ini. Nah, untuk di area sen-nya sendiri seperti ini, LED, full LED ya, menjelang keluar dari bodi, spakbor seperti ini, ada lampu penerangan di bagian TNKB, dan juga sudah ada reflektornya. Jadi motor ZX10R ini untuk di tahun 2026 pada bulan April diupdate oleh Kawasaki Indonesia yang dia ada di Bentaro ini, dibanderol dengan harga Rp572.200.000 teman-teman. NIK tahun 2025, jadi bukan 2026 ya. Dan unitnya tersedia, yang livery terbarunya juga, sebelum yang berganti lagi dengan model yang seri 2026. Jadi kalian bisa dapatkan, kalau misalnya teman-teman masih pengen mendapatkan motor unit Kawasaki ZX10R yang bentuknya seperti ini, gitu, tersedia di sini teman-teman. Kita langsung pindah lagi ke unit selanjutnya. Nextnya di sini adalah tipe off-roader, atau ya kalau misalnya kalian nggak asing dengan tipe motor off-road gitu ya, KLX dari Kawasaki. Jadi KLX itu tersedia dari beberapa tipe teman-teman, dan yang kalian lihat di layar kaca ini adalah tipe yang KLX 150 SM SE. Kita mau review ke kakaknya dulu, karena ini kemarin kita sempat review kurang lebih sama, karena kan di mana-mana Kawasaki lebih umum memajang tipe unit yang KLX 150-nya. Namun di sini ada yang unik teman-teman, karena di sini tersedia KLX yang kodenya 230 teman-teman. Ini adalah kakaknya dari 150 SM, dan dia tersedia dua warna di sini. Ada warna seperti gading, putih gading, atau lebih ke silver putih gading gitu ya, abu-abu bulu monyet gitu bisa dibilang. Dan di sini ada yang versi warna hitam dan juga emblemnya warna emas, hitam abu gitu. Kita akan mulai dari yang warnanya seperti gading ini teman-teman. Dan ini adalah, kalau kodenya, kalian bisa lihat di bodinya sendiri, KLX 230 Sherpa S. Motor ini sendiri menurut gue lebih ganteng yang pasti daripada KLX 150 yang SMSC. Kenapa? Karena ya kembali lagi, ini kelasnya di atas dari yang 150. Kita langsung mulai dulu dari bagian kaki-kakinya. Nah, yang sangat membedakan dari tipe yang KLX SMSC ya teman-teman. Untuk di area bannya sendiri di sini full off-road teman-teman. Sudah full off-road, menggunakan single disc, single kaliper yang pasti kalian bisa lihat. Untuk di area shocknya sendiri dia masih teleskopik di sininya nih. Untuk di area headlamp, di area spakbor depan, modelnya cakep banget. Modelnya bener-bener motor trail. Dan juga di sini juga ada guardnya nih di area headlampnya. Guardnya guard mumil doang, tapi bikin cantik aja gitu. Dan di area headlampnya ini sudah full LED. Di area instrumen clusternya ini terbilang tidak ada perbedaan dengan tipe yang 150 SMSE, karena bentuk dari speedometer sendiri menggunakan full digital. Jadi di sini full digital ya teman-teman. Dan dudukan plat nomornya itu di depan sini nih. Jadi akan menyangga note lebih aerodinamika gitu. Pengunciannya seperti ini manual. Di area triple clamp seperti ini. Untuk di area spionnya pun bulat ya, klasik. Seperti motor klasik, namun ini motor modern yang off-road. Untuk di sisi kiri dan kanan sudah tersedia juga yang namanya handguard. Jadi menjaga kalian untuk kalau bawa ke hutan gitu ya, yang mau main tanah-tanah, lompat-lompat, berbagai macam itu. Ini dipastikan sudah terintegrasi semua nih. Kalian sudah dapatkan. Nah, di area sisi kiri dan kanan ini tersedia juga high beam, low beam, sein, dan juga klakson. Di sini tidak ada high dimmer ya. Dan di sisi kanannya ini ada engine cut off dan juga start-stop engine. Di area tangki bensin seperti ini teman-teman, bahan materialnya, material yang lebih mudah untuk dicuci atau dibersihkan. Dan untuk di joknya sendiri, full kulit, full leather, dia nyambung, tidak ada pemisah, warnanya full black aja gitu, polos. Dan untuk di bagian strippingannya sendiri, dekalnya, simple banget, tapi gue suka banget, karena
ini yang menurut gue bikin lebih berkelas dari sebuah motor gitu. Di area mesin seperti ini, dan untuk di area footstep, penumpang dan juga rider gitu ya, seperti ini bentukannya. Caranya motor kopling ya. Kita akan bahas perihal mesinnya. Di area mesinnya sendiri ini terbilang 233 cc teman-teman, menggunakan pendingin udara, dan juga ini untuk di area kapasitas tangkinya sendiri dapat mencakup hingga 7,5 liter teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat lagi ke area belakangnya, di sini stop lampnya seperti ini, bentuknya umum ya, karena Kawasaki KLX beberapa memang bentuknya seperti ini, menggunakan lampu halogen. Sen juga sama, yang menjulang keluar dari bodi, serta di bagian penerangan TNKB sudah tersedia di sini lampu LED, ada reflektornya juga. Untuk di bagian pengeremannya di sini menggunakan single disc, single caliper, velg jari-jari yang cakep banget bentuknya, dan juga ada tulisan DID Dirt Star. Memang sepertinya untuk dibawa ke tempat-tempat dirt gitu loh, yang memang tujuannya tanah-tanahan gitu. Nah, jadi perihal harga untuk tipe KLX 230R ini sendiri teman-teman itu dibanderol untuk di tahun 2026 bulan April dengan harga Rp52.300.000 off the road. Karena untuk on the roadnya sendiri kalian harus tanyakan di WhatsApp, penambahannya kurang lebih mungkin kalau gue bisa bilang di bawah 10 juta, mungkin bisa 5 juta gitu lah untuk on the roadnya gitu. Jadi kalian langsung tanyakan aja ke WhatsApp yang kita berikan di layar kaca. Tersedia dua warna, dan kalau kalian mau lihat unitnya langsung bisa langsung datang ke sini gitu ya. Kita langsung pindah ke motor selanjutnya. Last but not least, unit yang menurut gue bakal gue tampilkan ke kalian. Jadi di sini juga tersedia eliminator yang cc-nya itu 451 cc teman-teman. Jadi sebenarnya di sini juga tersedia ZS25 dan juga ada W175. Namun itu perihal harga dan spesifikasi sebenarnya gue udah sering banget untuk mengupdate kendaraan itu. Dan mungkin kalau teman-teman butuh updatean lagi di unit-unit yang tidak kita tampilkan itu, kita akan taruh di akhir video. Jadi semua unit kendaraan Kawasaki yang tersedia dari kawan sakti Kawasaki Indonesia itu kita akan tampilkan di akhir video secara lengkap. Kalian bisa langsung nanti lihat aja harga-harganya, spesifikasinya lebih detail lagi di situ gitu. Kita langsung spill aja untuk di eliminator 450 cc ini. Untuk di area kaki-kakinya dahulu. Jadi ini motor ini lebih ke motor cruiser ya teman-teman. Dan untuk di area Celica sendiri di sini sebenarnya sports banget, velg sports ya, karena full black. Dari untuk kalipernya sendiri besar banget ya. Jadi di diameter kaliper ini sangat besar, menggunakan kaliper dari Mission. Bisnya ini besar banget. Dan untuk di area bannya sendiri di sini bannya menggunakan ban dari IRC juga. Jadi hampir rata-rata semua motor yang ada tersedia di kawan sakti Indonesia ini semuanya IRC menggunakan bannya. Di area bagian suspensinya sendiri di sini ada teleskopiknya. Untuk di area headlampnya, lampu utamanya sudah full LED. Kalau kalian perhatikan sudah full LED, reflektor LED ya atas bawah nih. Untuk di area sennya juga sudah sangat modern, menggunakan lampu LED juga sennya. Kita naik lagi ke instrumen cluster. Di area instrumen clusternya di sini sangat unik teman-teman, karena di sini kalau kalian lihat ya kayak ada penjagaan gitu nih di area instrumen cluster. Sebenarnya ini buat TNKB ya teman-teman. Jadi karena ini positioning TNKB-nya mungkin dia membingungkan taruh di mana. Jadi dia Kawasaki menciptakan eliminator ini positioning untuk TNKB itu di atas ini, di atas speedometer. Jadi untuk speedometer sendiri di sini menggunakan digital teman-teman, jadi full digital di area speedometernya. Untuk di area pengunciannya masih sama, manual dan juga immobilizer yang pasti. Hand gripnya seperti ini, motifnya sama ya. Dan di sini adalah untuk pengecasan baterai handphone Type C ini. Tersedia juga dari Kawasaki yang tipenya eliminator ini ya teman-teman. Untuk di sisi kanan ada start stop engine, cut off engine. Sisi kirinya juga ada hazard, ada sein, klakson, dan juga ada high beam, low beam. Ada high dimmer di area belakangnya. Dan ini koplingnya termasuk terbilang enteng. Untuk di area spion seperti ini, modern vintage modelnya seperti ini. Karena motor ini motor cruiser ya, cocok banget sebenarnya untuk menggunakan spion yang motifnya itu bulat seperti ini. Nah, untuk di area mesinnya sendiri, kita akan bahas teman-teman. Untuk di area mesin yang sangat terekspos ini, mesin ini menggunakan mesin 450 cc teman-teman. Dan juga ini HP-nya sendiri, kekuatannya itu mencapai hingga 51,2 HP. Dan berat kosong kendaraan ini sendiri mencakup hingga 177 kg dan kapasitas tangkinya sendiri 13 liter teman-teman. Jadi untuk pengereman semuanya juga sudah ABS standar. Untuk di area joknya kalian bisa perhatikan. Jadi di sini full leather.
dia pisah ya dengan posisi rider dengan penumpang. Dan memang di sini ada pegangannya juga untuk penumpang tersedia di sini. Dan di area spakbor belakangnya termasuk panjang banget karena ini motor cruiser. Ada emblem Kawasaki. Jadi untuk di area stop lamp sendiri di sini menggunakan lampu LED teman-teman. Ada penerangan. Untuk di bagian TNKB sudah ada reflektornya juga, mata kucing. Dan sisi kiri dan kanan juga sudah sennya itu lampunya menggunakan LED juga. Jadi sangat modern. Kita langsung lihat di area shock belakang karena di sini menggunakan shocknya itu dual shock ya di area motor eliminator ini. Dan yang pasti pengeremannya di sini single disc dan kalipernya itu termasuk besar. Menggunakan 2 piston dari Nissin. Dan kalau kalian lihat lagi di area knalpotnya di sini full black, tidak ada motif berwarna chrome-chromean di area motor ini. Karena ini sebenarnya motor ini gue bisa bilang memang totally black sih warnanya gitu. Dan memang ganteng, cocok sesuai dengan emblem-emblem dan warna metalik, abu-abu metalik kayak ini nih. Jadi motor ini juga tersedia di Kawasaki yang ada di Bintaro teman-teman. Kita akan speakkan perihal harganya. Jadi untuk unit Eliminator SE yang ada di Kawasaki ini dibanderol pada tahun 2026 bulan April teman-teman, itu di angka Rp181.400.000. Kalian bisa dapatkan unitnya, dan kalau misalnya kalian butuh pertanyaan atau jika mau mengetahui lebih ya perihal kendaraannya, bisa langsung WhatsApp ke nomor yang kita berikan di layar kaca. Oke, jadi gue akan closingan. Gue bisa bilang untuk unit-unit yang ada di Kawasaki yang ada di Bintaro ini termasuk sangat bikin gue betah ada di sini gitu. Dan juga untuk penataan showroomnya sendiri, termasuk gue bisa acumin jempol, bikin nyaman untuk teman-teman yang penasaran atau ingin menjadi grupnya Kawasaki, pengguna Kawasaki yang baru gitu ya. Kalian bisa datang, bisa pilih unitnya secara bebas di sini tersedia. Dan juga kalau misalnya gue bisa tampilkan nanti beberapa akan gue tampilkan footage-nya. Di situ ada tempat servis kendaraan Kawasaki kalian, juga ada tempat yang nyaman buat kalian, tempat waiting-nya tersedia di situ. Bahkan di sini juga tersedia untuk teman-teman yang mencari aparel produk-produk yang ditampilkan oleh Kawasaki. Jadi kurang lebih sangat lengkap gitu. Kawasaki itu tersedia 2 showroom ya teman-teman. Jadi yang Kawasaki PT Kawasaki itu tersedia 2 showroom yang bisa gue jelaskan. Yang pertama ada di sini di Bintaro teman-teman. Bintaro Utama sektor 3A. Kita akan tampilkan di layar kaca lebih jelasnya lokasi dan alamat serta sosial media mereka. Yang kedua ada di Kawasaki Tangerang. Lokasi itu di Jalan Raya Serang, KM 16,5 Sukamulya gitu. Nanti akan gue tampilkan juga detailnya. Jadi buat teman-teman yang mencari unit gitu ya, kendaraan-kendaraan yang kalau kalian susah temukan gitu ya, kalian wajib datang ke sini gitu. Dan gue mau spill ke kalian satu hal lagi. Jadi sebenarnya waktu kemarin gue bikin konten di Kawasaki sebelumnya, itu kan untuk unit Z900 gue bilang memang susah banget ya gitu ya. Satu hal yang perlu kalian tahu juga, jadi unit yang ada di sini itu kita buat teman-teman nggak bisa beli langsung gitu. Jadi karena memang ini unit yang sudah by order atau sudah pesanan dari teman-teman yang di tahun 2025 gitu ya. Tapi secara tidak langsung kemarin waktu gua update di WhatsApp, gue punya beberapa kontak dari Kawasaki berbeda PT-nya gitu ya. Ada salah satu Kawasaki yang di Dan Bogor kalau nggak salah, itu unit Z900 SE itu tersedia teman-teman. Jadi menurut gua buat teman-teman yang pengen nyari misalkan unit-unit susah seperti Z900 gitu ya, kalian wajib kontak ke setiap perusahaan Kawasaki yang tersedia di Indonesia gitu. Jadi apabila di PT yang di sini Kawasaki di sini tidak ada, mungkin di PT Kawasaki yang di sebelahnya itu tersedia gitu sih. Jadi mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih semua sudah menonton hingga akhir video, karena di sini gue mau tampilkan biar kalian nggak perlu datang ke showroom, tapi kalian cukup nonton channel RedNav tapi sudah mendapatkan informasi yang jelas dan juga beberapa entertain yang kita berikan buat kalian gitu. Jadi segitu aja semuanya. Terima kasih sudah nonton.